melanjutkan kisah keris Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Kebu Kanigoro masih berada di Banyu Biru untuk menyelesaikan masalahnya dengan kemenakannya Mas Karipet. Dengan demikian Widuri juga masih berada di Banyu Biru. Maiso Jenar dan Roro Wilis juga masih berada di Banyu Biru sambil menunggu jemputan dari Gunung Kidul. Sementara Ki Ageng Pandanalas sudah mendahului pulang ke daerahnya Gunung Kidul. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Demikianlah pada suatu hari Banyu Biru diributkan oleh kedatangan sebuah rombongan orang-orang berkuda. Rombongan itu berpacu dari arah barat, bukan hanya sekedar 10 orang, namun lebih banyak lagi. Suara derap kakinya menggeletar memecah kesepian tanah yang damai itu. Seseorang yang sedang bekerja di sawah melihat rombongan itu, merayap-rayap menyelusuri jalan-jalan di lembah. Mendaki Bukit Telomoyo, terasa sesuatu berdesir dalam dadanya. Rombongan itu sama sekali bukan rombongan dari Pamingit. Di paling depan nampaklah seorang dalam pakaian yang mewah. Beludru berkilat-kilat, sebuah pedang panjang tersangkut di lambungnya. Pedang dengan sebuah rongko yang putih berkilau. Pedang yang jarang-jarang dimiliki oleh orang biasa. Orang itu sama sekali bukan Ki Ageng Lembusuro, dan para pengiringnya sama sekali bukan orang Pamingit. Petani itu berpikir dalam hati, masih terbayang apa saja yang telah terjadi beberapa waktu yang lampau. Terbayanglah laskar-laskar dari golongan hitam yang bersama-sama menyerang Banyu Biru. Kemudian terbayang pula kekacauan yang timbul di daerah perdekat itu setelah laskar Pamingit mendudukinya. Tapi petani itu tidak tahu apa yang akan dilakukan untuk mengetahui siapakah para pendatang itu. Karena itu maka segera ia berlari pulang dan menyampaikan apa yang dilihatnya kepada anaknya. "Bapak melihat rombongan itu sebenarnya?" "Ya, aku melihat dan mataku masih cukup baik." Anaknya yang sudah cukup dewasa berpikir sejenak, kemudian katanya kepada ayahnya, "Biarlah aku sampaikan kepada Kakang Bantaran." Anaknya tidak menunggu jawaban ayahnya, cepat-cepat ia berlari ke kandang, melepaskan kudanya dan dipacunya ke rumah Bantaran. Mendengar laporan itu, Bantaran mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Apakah tidak ada tanda-tanda pada mereka?" "Aku tidak tahu," jawab anak muda itu. "Marilah ikut aku," sahut Bantaran. Keduanya kemudian memacu kuda mereka mendaki tebing yang menghadap ke barat. Sebenarnya lah mereka melihat rombongan orang-orang berkuda sudah semakin dekat. Serombongan orang-orang berkuda yang lengkap dengan senjata-senjata mereka. 20 orang kira-kira, gumam Bantaran. "Apakah maksud mereka?" bertanya anak petani itu. Bantaran menggeleng jawabnya, "Apapun maksud mereka, tetapi mereka kukira tidak akan berbuat kerusuhan di sini. Mereka datang di siang hari, lewat jalan yang sewajarnya, dan hanya 20 orang. Meskipun demikian, datanglah ke gardu penjagaan pertama. Beritahukan bahwa ada serombongan orang berkuda akan lewat. Bentar lagi aku akan datang ke gardu itu." Anak petani itu tidak menjawab. Segera ia melarikan kudanya ke gardu pertama memberitahukan apa yang telah dilihatnya.
Pemimpin gardu itu menghela napasnya, kemudian katanya, "Kedatangan Kakang Bantaran kami tunggu." Anak petani itu pun kemudian kembali ke tempat bantaran mengawasi orang-orang berkuda itu. Mereka sudah nampak lebih jelas lagi, tetapi karena jalan melingkar-lingkar, maka jarak yang harus dilaluinya masih cukup panjang. Kemudian bantaran pun berkata kepada anak petani itu, "Kembalilah, sampaikan pesan ini kepada Kakang Penjawi, bahwa berita tentang kedatangan orang-orang berkuda itu supaya dilaporkan kepada Paman Wonomerto." Sepeninggalan anak petani itu, segera bantaran pergi ke gardu pertama, gardu yang masih ditempati oleh beberapa orang penjaga. Meskipun Banyu Biru seakan-akan sudah tenang, namun peperangan yang baru saja terjadi masih mengharuskan mereka berhati-hati. Di gardu penjagaan itu, bantaran melihat beberapa orang telah bersiaga. Namun kemudian bantaran berkata, "Jangan terlalu berprasangka, orang-orang itu pasti tidak akan berbuat jahat." Meskipun demikian, beberapa orang di gardu itu telah menggantungkan pedang-pedang mereka di lambung, dan yang lain menyandarkan tombak-tombak mereka di samping mereka berdiri. Saat kemudian gemeretak kaki kuda itu telah mendengar, "Nah, itulah mereka," gumam bantaran. Tapi mereka masih menunggu cukup lama. Jalan yang melingkar dan berbelit-belit itu agaknya telah memperpanjang jarak perjalanan orang-orang berkuda itu. Meskipun demikian, akhirnya muncullah dari tikungan beberapa orang berkuda. Sebenarnya lah bahwa yang paling depan dari mereka adalah seorang yang berpakaian sangat bagus, baju beludru, kain lurik yang berwarna kemerah-merahan, sebuah pedang yang bagus berjuntai di sisi kudanya. Orang itu terkejut ketika dilihatnya beberapa orang yang berdiri di pinggir jalan berseberangan. Segera orang itu menyadari bahwa kedatangannya telah mengejutkan beberapa orang penjaga. Karena itu maka segera orang-orang berkuda itu merambat kuda-kuda mereka dan berhenti beberapa langkah dari bantaran. Wonomerto yang telah mendengar laporan Penjawi menjadi gelisah juga. Segera ia pergi ke rumah Ki Ageng Gajah Suro dan memberitahukan tentang apa yang didengarnya dari Penjawi. Namun seperti apa yang didengarnya, maka katanya, "Tapi menurut bantaran, orang-orang itu pasti tidak akan berbuat huru-hara di sini, sebab mereka hanya kira-kira 20 orang." Meskipun demikian, berita itu telah menimbulkan berbagai pertanyaan di hati mereka yang sedang duduk di pendopo itu. Ki Ageng dan Nyai Ageng Gajah Suro Meso Jenar, Kebu Kanigoro, Roro Wilis, Aryo Saloko, dan Endang Widuri. Mereka mencoba menerka siapakah kira-kira yang datang dalam rombongan itu. Namun mereka tidak dapat menemukan jawaban. Kemudian terdengar Ki Ageng Gajah Suro bertanya, "Di manakah Penjawi sekarang?" "Penjawi sedang pergi menyusul bantaran. Anak itu tidak dapat membiarkan seandainya orang-orang itu berbuat sesuatu. Namun mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di antara mereka." Ki Ageng Gajah Suro menarik napasnya, dan sebelum mereka dapat berbuat apapun, maka terdengarlah seseorang penjaga berkata, "Sebuah rombongan berkuda." Salah seorang dari mereka segera memberitahukannya kepada Ki Ageng Gajah Suro, dan sambil mengangguk-angguk, Ki Ageng berkata, "Baik, kembalilah ke tempatmu." Orang itu pun segera berjalan ke gardunya, sedang beberapa orang yang lain segera berdiri pula sambil berjaga-jaga. Gajah Suro, Meso Jenar, Kebu Kanigoro, Wilis, Aryo Saloko, dan Endang Widuri segera turun ke halaman. Mereka berusaha menjemput orang-orang berkuda itu sebelum mereka masuki regol halaman. Tetapi langkah mereka segera tertegun. Yang mula-mula masuk ke halaman justru adalah bantaran dan Panjawi. Karena itu maka Ki Ageng Gajah Suro segera bertanya, "Siapakah mereka?" Belum bantaran menjawab, maka muncullah orang yang pertama, seorang yang gagah tampan dengan baju beludru.
dan sebuah pedang yang indah di lambungnya. Demikian orang itu melihat Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro segera ia berseru, "Maiso Jenar, aku datang menjemputmu." Maiso Jenar, Kebo Kanigoro, Arya Saloka dan Endang Widuri terkejut melihat orang itu. Lebih-lebih adalah Roro Wilis, karena itu saat mereka diam mematung, sehingga terdengar kembali orang itu berkata, "Apakah kau lupa kepadaku?" Maiso Jenar seakan-akan tersadar dari mimpinya yang aneh karena cepat-cepat ia menjawab, "Tidak, aku tidak melupakan kau, Sorayuda." Sorayuda, orang yang baru datang itu, tertawa, wajahnya cerah secerah warna pakaiannya. Sambil melompat turun dari kudanya ia berkata, "Aku datang atas perintah Ki Ageng Pandanalas untuk menjemput kalian berdua." Wajah Roro Wilis segera menjadi kemerah-merahan. Ia tidak dapat melupakan apakah yang telah terjadi antara mereka bertiga, Maiso Jenar, Sorayuda dan dirinya. Karena itu maka segera ditundukkannya wajahnya dalam-dalam. Yang menjawab kemudian adalah Maiso Jenar, "Terima kasih Sorayuda, tetapi marilah perkenalkanlah dahulu dengan Kepala Daerah Tanah Perdikan Banyu Biru, Ki Ageng Gajah Suro." Sorayuda tersadar akan kehadirannya di Banyu Biru, karena itu maka segera ia berkata, "Oh, maafkan, aku telah bernafsu untuk menyampaikan maksud kedatanganku, sehingga aku lupa Subosito. Marilah Kisana," Ki Ageng Gajah Suro mempersilahkan, "marilah aku persilahkan kalian untuk naik ke pendopo." Maka seluruh rombongan itu pun kemudian memperkenalkan diri. Sorayuda adalah demang yang kaya raya, yang menguasai suatu daerah yang luas di daerah Pegunungan Kidul. Sedangkan Ki Ageng Suro adalah seorang kepala daerah Tanah Perdikan yang kuat dan subur di lereng Bukit Telomoyo. Keduanya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas wilayahnya dan akan rakyatnya. Karena itu maka segera mereka dapat menyesuaikan dirinya dalam perkenalan yang akrab. Meskipun ada beberapa perbedaan sifat di antara mereka, Sorayuda adalah seorang yang menyadari kekayaannya meskipun tidak berlebih-lebihan, sehingga caranya berpakaian pun telah menunjukkan keadaannya. Sedang Ki Ageng Gajah Suro adalah seorang yang sederhana. Segera pembicaraan mereka berkisar kepada maksud kedatangan Sorayuda. Berkata demang itu kemudian, "Kakang Gajah Suro, kedatanganku kemari adalah karena perintah guru Ki Ageng Pandanalas untuk menjemput Maiso Jenar dan Roro Wilis." Setiap orang di Gunung Kidul telah mendengar berita itu, berita tentang akan kehadiran Ronggo Tohjoyo di daerah mereka. Karena itu maka Gunung Kidul sedang dihinggapi oleh perasaan yang melonjak-lonjak, mengharap agar orang yang ditunggu-tunggu itu segera datang. Roro Wilis adalah seorang gadis yang cukup mereka kenal, karena daerah itu adalah daerah masa kanak-kanaknya. Banyak kawan-kawannya bermain ingin melihat mereka. Seorang anak gadis dari daerah mereka yang pernah memakai nama Pudak Wangi dan telah berhasil membinasakan seorang perempuan yang dahulu pernah mengemparkan daerah itu, yang kemudian bernama Nyai Simorudro. Maiso Jenar tersenyum mendengar pujian itu, sedang Roro Wilis semakin menundukkan ke wajahnya. Pipinya menjadi kemerah-merahan, dan karena itulah maka sepatah kata pun dapat diucapkan. Widuri yang mendengar kata-kata itu dengan seksama tersenyum-senyum kecil. Dengan akalnya ia berkata, "Ah, apakah Paman Maiso Jenar dan Bibi Wilis akan menjadi tamu Paman Demang Sorayuda?" "Ya tentu," jawab Sorayuda. "Aku dan rakyatku akan menyambutnya." "Bukan main, Paman Maiso Jenar dan Bibi Wilis akan menjadi tamu agung," saut Widuri. "Apakah aku boleh ikut serta?" "Tentu," jawab Sorayuda. "Aku dan setiap orang yang hadir dalam pendopo ini untuk pergi ke Gunung Kidul, menyaksikan bukit-bukit gundul dan bukit-bukit kapur di antara lembah-lembah hijau sangat berbeda dengan pemandangan di Bukit Telomoyo ini." Wajah Endang Widuri pun kemudian menjadi cerah. Dengan serta-merta ia berkata,
Bagus sekali. Aku akan ikut dengan Bibi Wilis. Boleh bukan, Bibi? Roro Wilis tidak segera dapat menjawab. Sekali dipandangnya wajah Kebo Kanigoro, ia tidak dapat berkata apapun tentang gadis itu sebelum ayahnya memberikan persetujuan. Widuri melihat keraguan-raguan Roro Wilis, karena itu segera ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, bukankah kita akan ikut ke Gunung Kidul?" Kebo Kanigoro menarik napas dalam-dalam, kemudian terdengar ia berkata perlahan-lahan, "Sayang Widuri, kita tidak dapat ikut serta." Kecerahan wajah Widuri segera larut seperti bulan disaput awan yang demikian kelam. "Kenapa? Ada sesuatu yang harus kita kerjakan di sini. Apakah yang harus dikerjakan?" "Aku Widuri, aku mempunyai banyak pekerjaan di sini. Dan agaknya kita telah terlalu lama tidak kembali ke Karang Tumoritis." Aku tidak mau," berkata Widuri. Kebo Kanigoro tersenyum, kemudian kepada Sorayuda berkata, "Sayang Adi, sungguh sayang. Benarnya aku juga ingin mengantarkan Widuri ikut serta mengunjungi daerah Adi. Namun ternyata ada persoalan-persoalan yang harus aku selesaikan. Dan aku harus segera kembali ke Karang Tumoritis." Sorayuda menarik napas. "Ya, sayang." Yang menyaut kemudian adalah Endang Widuri. "Kalau ayah mempunyai pekerjaan di sini atau di Karang Tumoritis, biarlah aku ikut bersama Bibi Wilis. Nanti kalau ayah sudah selesai, biarlah ayah menjemput aku." Kebo Kanigoro tersenyum pula, namun senyumnya membayangkan sesuatu yang tak dapat diraba. Katanya, "Tidak Widuri, jangan pergi sekarang. Besok apabila sampai waktunya, biarlah kau aku antarkan ke sana. Kalau sampai saatnya Paman Maisodenar dan Bibi Wilis akan mengarungi hidup baru mereka." "Emoh," seru gadis itu, "aku akan pergi bersama Bibi Wilis." "Bukankah sama saja bagimu Widuri?" berkata ayahnya. "Besok atau sekarang?" "Tidak," sahut Widuri, "aku ingin melihat bagaimana rakyat Gunung Kidul menyambut Paman Maisodenar." "Tapi kau tidak akan melihat bagaimana pamanmu dan Bibi Wilis dipersandingkan." "Biar, aku akan ikut bersama Bibi Wilis." Roro Wilis menjadi iba melihat Endang Widuri, tetapi ia tidak berani berkata apapun. Itu sepenuhnya adalah wewenang ayahnya. Karena itu Roro Wilis hanya dapat memandanginya dengan senyum yang hambar. Sorayuda agaknya dapat menempatkan dirinya. Ia tidak mau mengecewakan Kebo Kanigoro, maka katanya, "Begitulah Angger Widuri, seperti kata ayah Angger. Biarlah besok aku menyuruh beberapa orang menjemput kemari apabila sudah tiba waktunya. Kalau Angger sudah kembali ke Karang Tumoritis, biarlah kelak dijemput pula ke sana. Bukankah begitu? Kelak Angger bisa pergi bersama ayah." Widuri kemudian menjadi bersungut-sungut, bahkan nampaklah matanya menjadi basah. Ia sangat kecewa. Katanya kemudian, "Aku tidak mau dijemput oleh sembarang orang." Demang Sorayuda tersenyum, jawabnya, "Baiklah, besok aku sendiri akan menjemput Angger, begitu?" Widuri tidak menjawab, namun tiba-tiba ia berdiri dan berlari masuk ke dalam biliknya. Alangkah kecewa hatinya bahwa ia tidak dapat turut serta dengan Roro Wilis. Meskipun mereka berdua bukan sanak bukan kandang, namun perpisahan di antara mereka benar-benar tidak menyenangkan. Pergaulan mereka yang ditandai dengan berbagai kesulitan benar-benar telah mengikat mereka dalam suatu ikatan yang sangat erat. Tidak saja Widuri yang menjadi sedih akan perpisahan itu, tetapi Roro Wilis pun merasakan bahwa ia akan menjadi kesepian tanpa gadis yang nakal itu. Maisodenar pun menjadi kecewa, tetapi ia dapat mengerti keberatan Kebo Kanigoro. Meskipun demikian, Maisodenar berkata, "Kakang, sebenarnya aku sangat mengharap Kakang untuk ikut serta bersama kami." Kebo Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, "Aku juga menyesal sekali Maisodenar. Tapi barangkali kau dapat mengerti apa yang akan aku lakukan. Karena itu biarlah lain kali aku menyusul ke Gunung Kidul bersama Widuri." Sesaat mereka pun berdiam diri.
Arya Saloka menundukkan kepalanya. Semula ia ingin juga turut pergi ke Gunung Kidul mengantarkan gurunya. Tapi ketika ia mengetahui bahwa Endang Widuri tidak diperbolehkan oleh ayahnya ikut dalam rombongan itu, maka ia menjadi bimbang. Keinginannya untuk ikut pun terlalu besar. Namun terasa sesuatu yang menahannya untuk tinggal di rumah. Karena itu anak muda itu bahkan menjadi bingung, sehingga akhirnya Arya pun hanya berdiam diri saja. Terserah apa yang akan aku lakukan nanti, desisnya dalam hati. Kalau tiba-tiba aku ingin berangkat, biarlah aku berangkat. Kalau aku ingin tinggal, biarlah aku tinggal. Tetapi berkata pula hatinya, bagaimana kalau guru mengajakku? Entahlah, jawabnya sendiri dalam hati. Malam itu Sorayuda dan para pengiringnya bermalam di rumah itu pula. Karena tempatnya yang terbatas, maka para tamu dipersilahkan tidur di pendopo di atas tikar pandan yang dirangkap supaya tidak terlalu dingin. Dalam pada itu Maesa Jenar dan Roro Wilis segera mempersiapkan dirinya. Tetapi tidak banyaklah yang mereka punyai. Mereka tidak sempat berbuat untuk diri mereka sendiri selama ini. Karena itu apa yang dimilikinya pun hampir tidak ada. Hanya beberapa lembar pakaian yang sudah lungset tanpa perhiasan apapun bagi Maesa Jenar. Hal itu hampir tidak berpengaruh pada perasaannya. Tetapi bagi Roro Wilis terasa sekali alangkah miskinnya. Ia sama sekali tidak memiliki perhiasan apapun sebagai seorang gadis. Bahkan yang dimilikinya adalah sebilah pedang. Pedang tipis yang telah dikotori dengan darah. Maesa Jenar terkejut ketika tiba-tiba dilihatnya wajah Roro Wilis menjadi suram. Karena itu dengan dada yang berdebar-debar mencoba bertanya, "Wilis, adakah sesuatu yang mengganggu perasaanmu?" Roro Wilis terkejut mendengar pertanyaan itu. Segera dicobanya untuk menguasai perasaannya. Dengan sebuah senyuman yang dipaksakan, ia menjawab, "Kenapa? Aku tidak apa-apa, Kakang. Aku sedang berpikir tentang hari-hari yang akan datang." Maesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak membantah, namun ketika dilihatnya sekali lagi, Roro Wilis merenungi kainnya yang hampir-hampir sudah kehilangan warnanya. Maka hatinya pun berdesir. Desahnya dalam hati. Ternyata aku tidak menyadari bahwa tekanan perasaan Wilis sudah terlampau padat. Agaknya dalam ketegangan kewajiban yang aku hadapi, gadis itu tidak sempat memperhatikan keadaan dirinya sendiri. Namun dalam kesempatan seperti ini barulah disadarinya perasaan itu, perasaan seorang gadis. Tapi Maesa Jenar tidak berkata apapun. Ia masih belum tahu bagaimana mungkin ia akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang wajar bagi sebuah keluarga. Apapun yang dilakukannya, maka apabila sampai saatnya, maka hal itu tidak akan mungkin dapat diabaikan. Ia tidak dapat membutakan matanya seandainya pada suatu saat ia dikejar-kejar oleh keperluan-keperluan tetek bengek. Itu merupakan suatu kewajiban, desahnya. Maesa Jenar pun kemudian berjalan keluar bilik Roro Wilis dan ke halaman. Dilihatnya beberapa orang sudah berbaring-baring di pendopo, sedang beberapa orang lagi masih duduk-duduk di antara mereka. Bahkan ada juga yang masih berjalan-jalan di luar regol halaman. Ketika Maesa Jenar pergi keluar regol pula, maka orang-orang dari Gunung Kidul itu bertanya-tanya tentang beberapa hal kepadanya. "Tanah ini cukup subur," berkata salah seorang dari mereka. "Tanah yang akan memberikan apa saja yang diharapkan oleh penggarapnya." "Demikianlah," saut Maesa Jenar, "tanah yang telah dipertahankan dengan banyak pengorbanan." Tamu dari Gunung Kidul itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Tanah kami adalah tanah yang bercampur baur. Ada yang subur sesubur tanah ini, ada yang menggantungkan airnya dari air hujan melulu. Bahkan ada yang hanya dapat dijadikan padang-padang rumput untuk peternakan. Bahkan ada yang batu melulu."
Maeso Jenar mengangguk-angguk lemah. Tanah ini adalah tanah yang subur, yang telah dipertahankan dengan darah dan air mata. Dirinya sendiri pun telah ikut serta memeras keringat untuk kepentingan tanah ini. Tanah yang subur yang akan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat dan penduduknya. Bahkan siapa saja yang bekerja keras pasti akan dapat segera menikmati hasil dari jerih payahnya itu. Tetapi aku tidak dapat ikut serta, desis Maeso Jenar dalam hati.